Hai, dan kadang itu kita terlalu bijak untuk menanggapi masalah orang lain, tetapi kita seringkali tergelincir oleh masalah kita sendiri. Padahal setelah dipikir-pikir, masalah kita itu tidak terlalu berat, tapi kita bisa tergelincir dan ngerasa diri kita si paling menderita. Kalau menurutku kenapa itu bisa terjadi, ya pada saat teman kita ada masalah dan kita memberikan solusi. Nah, kita memberi solusi dengan keadaan kita yang tidak semrawut, pembawaan diri kita yang tenang, dan pikiran kita yang jernih. Makanya kita bijak dalam mengatasi hal itu. Tapi ketika kita ada masalah, pikiran kita cemas, kita nggak tenang, dan semrawut. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa bijak untuk menangani hal itu. Jadi ya, beberapa waktu lalu temanku patah hati setelah dia cerita banyak hal tentang kenapa dia ditinggalin sama pacarnya. Kayak di satu sisi sedih juga, itu udah lama menjalin hubungan terus tiba-tiba putus. Ya, mungkin aku gak akan membahas tentang kenapa orang itu putus. Yang aku bahas tentang fase setelah patah hati. Jujur sebenarnya aku pernah mengalami hal itu. Sebagai manusia yang pernah puber, ya walaupun udah lama, tapi setidaknya aku pernah mengalami patah hati. Dan aku jadi teringat fase setelah patah hati menurut versiku itu membuatku jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku menyadari bahwasanya kok aku dulu segoblok itu ya gitu. Aku dulu tipe orang yang mempertahankan cinta dan menuruti apa kata si pacar gitu. Karena bagiku pada saat itu, ya kalau misalnya aku gak menuruti apa kata dia, ntar dianya gak suka sama aku gitu. Aku selalu membuat dia gimana caranya supaya dia bahagia, sampai ketika itu semua salah dan bosan. Tibanya dia bilang hubungan kita ini bosan, gak ada hal-hal yang gimana gitu. Aku dulu gak tahu kenapa bisa bosan, padahal aku gak membuat kesalahan apa-apa. Aku selalu menurutin apa yang dia bilang. Makanya aku sering bilang sama kawan-kawanku bahwasanya dulu aku adalah orang yang segoblok-gobloknya laki-laki ya dulu aku gitu. Karena aku selalu menuruti apa kata si perempuan itu. Aku selalu mengiyakan apa yang dia perintahkan. Ya segoblok itu. Dan dulu aku anggap bahwasannya itu benar. Bahwasannya ya kalau menjalin hubungan ya seperti ini. Tapi setelah putus, aku jadi tahu bahwasannya itu salah. Nah, itu yang aku bilang. Fase setelah patah hatiku itu membuat diriku menjadi sedikit lebih baik. Kan terkadang kegagalan dan patah hati itu perlu supaya kita lebih bijak lagi dalam menentukan arah. Nah, itu yang aku rasakan pada saat ini. Bukan berarti sekarang ini aku jadi lebih jahat atau lebih jadi mempermainkan perempuan seenaknya. Enggak. Paling tidak enggak menjadi aku yang dulu, enggak menjadi aku yang selalu memaksakan gimana caranya untuk membuat si doi ini bahagia. Lebih ke aku yang mempertahankan cintanya gitu. Ya sekarang ini aku mikirnya ya nggak kayak gitu juga gitu. Ya kalau sekiranya kita dengan senang hati untuk melakukannya, lakukan. Tetapi jika enggak ya udah enggak gitu. Dan kecocokan suatu hubungan itu bukan perkara satu frekuensi, melainkan ya ngerti aja gitu.
aku ngerti apa yang dia pikirkan, dia mengerti tentang apa yang aku pikirkan. Di fase setelah patah hati ini, aku mengingat kembali tentang masa lalu itu dan mempelajari lagi hal-hal apa yang perlu aku perbaiki tentang diriku. Dan kayaknya aku perlu mengupgrade diri pada saat itu. Ya walaupun saat ini menurutku aku mempunyai perkembangan yang gak banyak, 1% mungkin. Itu pun kalau sampai. Tapi setidaknya aku merasakan perkembangan itu. Aku ngerasa aku tuh udah mulai berkembang dari yang dulu gitu. Seandainya si mantan ini datang, aku tuh udah nggak kayak yang dulu lagi gitu. Aku udah sedikit yang lebih baik. Ya walaupun ketika dia datang aku nggak mengharapkan balikan. Dan perasaan itu udah biasa aja sih. Cuman kan yang membuat kita seperti itu karena kita pernah mempunyai luka yang gokil sakitnya. Dan dari situ kita ngerasa ya siapa sih yang mau sakit, siapa sih yang mau patah hati gitu kan. Upgrade diri dong. Nah itu jadi kayak aku tuh menghabiskan waktuku untuk mencoba hal-hal yang selama ini aku nggak tahu, melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah aku lakukan. Ya mungkin ketika aku punya pacar, iya pada saat itu waktuku habis untuk di doi aja. Aku nggak menggali potensi, aku nggak belajar tentang hal-hal baru gitu. Nah sekarang ini aku ngerasa kayak ketinggalan. Dulu itu kemana aja, kenapa dulu nggak mengupgrade tentang ini, kenapa dulu nggak mendengarkan beberapa orang-orang yang pemikirannya gokil gitu, dan kenapa dulu itu nggak membaca buku. Ya walaupun sekarang aku baca buku nggak rajin, paling tidak sehari itu adalah gitu. Tapi itu hal-hal baru yang aku lakukan setelah aku patah hati. Jadi tibanya jadi lebih bersyukur aja, kayak untung aja dulu aku putus ya gitu. Karena dengan aku putus, karena dengan aku patah hati, aku bisa nyoba ini, aku bisa tahu hal-hal baru. Terus aku jadi mempunyai niat baru, yaitu baca buku. Dan dari baca buku aku mendapatkan sedikit informasi yang selama ini belum aku ketahui, yang selama ini belum pernah aku pikirkan. Dan itu berguna bagi diriku, dan berguna juga bagi orang lain yang menanyakan hal tentang yang aku baca, sehingga membuat hubunganku sama orang-orang itu menjadi dekat, dan aku ngerasa dihargai sama orang-orang itu. Ya. Efeknya tuh sebesar ini ya. Dari kita dulu ngerasa nggak ada apa-apa, dan sekarang itu ngerasa mendapatkan hal-hal positif yang dulu itu nggak pernah kita rasakan. Namun untuk patah hati itu hal yang wajar sih, hal yang normal ketika kita menjalin hubungan. Karena dengan begitu kita bisa bangkit lagi, kita bisa mengupgrade diri kita lagi. Ya walaupun kadang ada orang yang patah hati dan membuat diri dia itu jauh lebih drop. Tapi kan mikir nggak sih kayak mau sampai kapan kita seperti itu? Padahal kan perempuan itu bukan cuman satu orang, ada banyak. Ya mungkin saat ini dari banyaknya perempuan yang kita temui, kita nggak ngerasa cocok. Tapi ya kayaknya terlalu singkat kalau misalnya hidup kita itu cuman memikirkan tentang perempuan. Ya mungkin kata-kata ini terlalu naif, tapi ya
Seperti itulah caranya untuk kita tidak merasakan sakit hati setelah ditinggalkan. Dan ketika kita ngelihat si mantan dengan postingan-postingannya, kita berpikir kayak dia tuh selalu bahagia ya hidupnya, nggak pernah ngerasakan galau kayak yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, kita berpikir seperti itu. Namun pernah nggak kita melihatnya dengan sudut pandang yang kedua, yaitu sebenarnya dia ngerasakan sakit hati juga, sebenarnya dia ngerasakan patah hati juga, cuman dia terlalu pintar untuk menyembunyikan luka itu semua, sehingga yang kita lihat adalah kesedihan-kesedihannya. Mungkin dia berpikir gitu juga tentang kita. Mungkin dia berpikir tentang kawan ini kok nggak ngerasa galau ya, kawan ini kok nggak ngerasa kehilangan aku ya setelah putus gitu. Padahal awak pun nangis-nangis di pojokan kan gitu. Tapi ya dia ataupun kita sama-sama pandai menyembunyikan luka. Masalahnya kita adalah kita dan kita merasakan luka kita. Gitu sih. Tapi ya mungkin pada saat ini, pada saat kamu patah hati mungkin yang mendengarkan ini, percayalah, ketika kau saat ini nggak tertarik dengan banyak orang yang kau temui, ya itu nggak apa-apa. Namun jangan fokuskan dirimu tentang hal itu. Fokuskan dirimu untuk mengupgrade supaya menjadi lebih baik. Dan pada saat ini pasti tercetus di benakmu untuk melakukan hal-hal yang kau suka. Ya apapun itu lakukan aja walaupun gak ada hubungannya sama perempuan. Ya kan aku bilang tadi kayak hidup itu gak tentang itu melulu gitu. Ada hal lain, ya udah coba aja hal lain yang membuatmu bahagia. Karena aku dulu kayak gitu, aku dulu ya gitu juga, ngerasa kayak dari semua perempuan yang aku ketemu ya ngerasa nggak cocok, kayak ngerasa ya cuman dia aja gitu, cuman si mantan itu aja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mencoba hal-hal baru, aku mencoba hal-hal yang aku sukai. Itu lambat laun hilang, lambat laun jadi kayak terobati dan tergantikan sama hal yang aku sukai. Dan itu nggak melulu tentang perempuan. Nah, seiring berjalannya itu aku ketemu dengan perempuan yang menurut aku bisa membuat aku bahagia dan membuat aku berpikir bahwasanya ini bisa menjadi penggantinya. Ya walaupun ujung-ujungnya nggak pacaran juga sih, tapi dan aku menganggap itu bukan suatu masalah lagi, kayak oh ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Ketika aku bahagia pengen deket dengan perempuan, ya aku hubungin ini. Ketika aku pengen bahagia dengan apa yang aku lakukan, aku buat kayak gini. Itu aja sih gitu. Dan mungkin saat ini ya bagi kamu yang belum menemukan, ya itu nggak apa-apa, nikmatin aja dulu gitu. Dan berpikirlah untuk merubah itu menjadi lebih baik. Siapa sih yang mau berkubang di dalam rasa sakit yang kalian rasakan? Semoga kalian dan kita semua lekas membaik. Mungkin itu aja podcast dari Litani Amerta, dan aku minta maaf jika obrolan ini gak ada manfaatnya. Paling tidak ya udahlah, itu sih perjalananku dari fase setelah patah hati. Ya mungkin kalian punya cerita-cerita menurut versi kalian. Mungkin kalian punya cerita-cerita versi kalian. Ya apapun itu, aku yakin pasti beda-beda. Dan aku tunggu di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Boom.